Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini ada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Dr. Husniatus Salama Zainiati MAG. Kemudian di bawahnya ada penyusun dari PPT interaktif ini. Yang pertama ada Agus Setio Santoso, Iki Anita Rahmawati, Dio Diaul Haq, dan Sabrina Ismi Husna. Dalam PPT interaktif ini akan menjelaskan tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis, tepatnya di kelas 11, semester genap, tingkat SMA, MA sederajat, kurikulum 2013, tahun ajaran 2017-2018, tentang makanan yang halal dan baik. Selanjutnya, mari kita membahas tentang makanan yang halal dan baik. Di sini ada kompetensi dasar. Yang pertama yakni 1.4, kemudian 2.4, 3.4, dan 4.4. Selanjutnya ada tujuan. Bisa kita lihat sendiri. Ada 4. Selanjutnya yaitu tentang materi. Materi yang pertama yakni mengenai peta konsep makanan yang halal dan yang baik. Yang pertama, memahami Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Kemudian, memahami Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Kemudian, memahami hadis tentang makanan yang halal dan baik. Dan yang terakhir, perilaku selektif terhadap makanan. Selanjutnya, materi yang kedua yakni tentang ayat dan hadis. Ayat yang pertama dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang berbunyi, Innama ya'murukum bis-su'i wal-fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kemudian ayat yang kedua ada bacaan dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Mari kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. Kemudian dari hadis 1 yang berbunyi Anil Miqdam bin Ma'di Karib
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ala la yahillu dunabin minas sibai walal himarul ahliyu wala lil qitatu mim mali muahidin ila ayyastawni anha wa ayyuma rajulin dhafa qauman falamma yaquruhu fa inna lahu ayyuqibahum bimithli qirah. Rawahu Abu Dawud. Kemudian dari hadis 2 yang berbunyi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalina faqala ya ayyuhar rusulu qulu minat thayyibati wa'malu sholihan inni bima ta'maluna alim wa qala ya ayyuhalladzina amanu qulu minat thayyibati ma razaqnakum qala wa dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadahu ila as-sama'i ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudzi bil harami fa anna yustajabu. Rawahu Tirmidzi. Selanjutnya materi yang ketiga yakni tentang terjemahan. Terjemahan yang pertama dari Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang artinya wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Selanjutnya terjemahan yang kedua dari Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Selanjutnya terjemahan yang ketiga dari hadis 1 yang artinya dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah, beliau bersabda, ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir mu'ahad yang menjalin perjanjian dengan negara Islam kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian terjemahan yang keempat dari hadis kedua yang artinya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah Maha Baik dan hanya menerima yang baik. Sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seperti yang diperintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan berbuatlah kebaikan. Sesungguhnya aku mengetahui yang kalian lakukan. Dia juga berfirman, hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik dari rezeki yang kuberikan kepadamu. Lalu beliau menyebutkan tentang orang yang memperlama perjalanannya, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Ia membentangkan tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rob, ya Robbi. Sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan diliputi dengan yang haram. Lalu bagaimana akan dikabulkan doanya? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Selanjutnya materi yang keempat yakni tentang mufradat. Mufradat yang pertama dari Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Mubinun yang artinya nyata, kulu makanlah, ya'murukum menyuruh kamu, bisu'i jahat, wal fahsya'i keji, wala tattabi'u janganlah kamu mengikuti, khutuwati langkah-langkah,
adui musuh. Selanjutnya, mufradat yang kedua dari Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173, uhilla yang artinya yang disembeli, ibturo yang artinya terpaksa, bawin yang artinya menginginkannya, wala adin tidak melampaui batas, itsma dosa, toyibati yang baik, al-maitatu bangkai, walahmal khinziri dan daging babi. Selanjutnya, mufradat yang ketiga dari hadis 1, al-qittatu yang artinya barang temuan, ayyastahuni tidak membutuhkan, dhofa bertamu, falam yakuruhu mereka tidak menjamunya, yuqtibahum menuntut ganti, la yahillu tidak halal, as-sibai hewan buas, al-himarul ahliyu keledai jinak. Selanjutnya, mufradat yang keempat dari hadis 2, asy'athu yang artinya rambut acak-acakan, aghbaro berdebu, yamudu ia membentangkan, wa muta'amuhu makanannya, yustajabu akan dikabulkan, la yaqbalu tidak menerima, wa dzakara menyebutkan, yutilu memperlama. Selanjutnya, materi yang kelima menerangkan tentang kandungan ayat dan hadis. Kandungan yang pertama dari Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia agar memakan makanan yang halal dan melarang kita untuk memakan makanan yang haram. Makanan yang halal adalah makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasul-Nya, baik yang tercantum dalam Al-Quran maupun hadis. Makanan yang haram adalah makanan yang diharamkan oleh Al-Quran dan hadis. Makanan yang sehat adalah makanan yang sehat dan mengandung gizi yang dibutuhkan tubuh. Selanjutnya, kandungan yang kedua dari Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Ayat ini menganjurkan kaum muslimin yang beriman agar memakan makanan yang halal lagi baik dan bergizi. Banyak makanan yang telah disediakan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, namun bagi umat Islam, tidak semua jenis makanan boleh dinikmati, melainkan hanya makanan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, kandungan yang ketiga dari hadis tentang makanan yang halal dan baik. Hadis ini menganjurkan untuk bekerja keras dalam mencari rezeki yang halal, sebab kenikmatan sesuatu terletak pada cara mendapatkannya. Jika suatu rezeki itu didapatkan dengan mudah, niscaya ketika memakannya terasa kurang nikmat. Sedangkan jika diperolehnya dengan susah payah dan penuh pengorbanan, maka akan mendatangkan kenikmatan tersendiri. Selanjutnya, materi yang keenam, yakni tentang penerapan. Penerapan yang pertama dari Quran surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menerapkan isi kandungan ayat di atas dalam kehidupan, hendaknya perhatikan beberapa hal berikut. A. Tanamkan keimanan yang kuat agar tidak mudah tergoda oleh bujuk rayu setan yang selalu membujuk dan merayu agar manusia mengikuti jalannya yang sesat. B. Yakinkan dalam hati bahwa makanan yang halal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya, penerapan yang kedua dari Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173 dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menerapkan isi kandungan ayat di atas, hendaknya perhatikan beberapa hal berikut. A. Tanamkan keyakinan bahwa memakan makanan halal itu sama dengan ibadah dan mengandung berkah bagi kehidupan baik di dunia maupun di akhirat. B. Biasakan makan dan minum dengan niat ibadah karena Allah, agar apa yang kita lakukan senantiasa mendapat berkah darinya. Selanjutnya, penerapan yang ketiga dari hadis tentang makanan halal dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk dapat menerapkan isi kandungan hadis di atas dalam kehidupan, hendaknya perhatikan beberapa hal berikut. A. Buang sifat malas dan manja dalam kehidupan, sebab kemalasan dan kemanjaan hanya akan mendatangkan kerugian dan penyesalan pada kemudian hari. B. Tumbuhkan semangat kerja dan berusaha mencari nafkah
agar hidup tidak bergantung kepada belas kasih orang lain. Selanjutnya ada latihan soal. Soal 1. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168-169 menerangkan tentang A. Makanan yang baik dan halal. B. Makanan dan minuman yang halal. C. Kewajiban mencari makanan yang halal. D. Perintah mencari makanan yang halal. Jawaban yang benar adalah A. Makanan yang baik dan halal. Selanjutnya, soal yang kedua, makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Quran Surat Al-Baqarah ayat 173 adalah A. Darah, daging babi, bangkai, dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain Allah. B. Bangkai, belalang, dan ikan. C. Bangkai ikan, darah, dan daging babi. D. Bangkai ikan dan bangkai belalang. Jawaban yang benar adalah A. Darah, daging babi, bangkai, dan binatang yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Selanjutnya soal yang ketiga, yang dimaksud makanan yang halal adalah A. Makanan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Makanan 4 sehat 5 sempurna. C. Makanan yang diperbolehkan oleh agama. D. Makanan yang memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Jawaban yang benar adalah A. Makanan yang disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tadi PPT interaktif tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 11 semester genap. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.